Selamat pagi untuk kita semua. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Dukuh Kupang. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah kami yang menyertai kami dan membangunkan kami pada pagi hari ini supaya kami dapat melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, sebelum kami masuk ke dalam aktivitas kami pada satu hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya hadirlah di tengah-tengah kami agar kami dapat mendengarkannya dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini yang menyapa kita tertulis di dalam Rut 2 ayatnya yang keempat. Saya akan membacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia menyapa penuai-penuai itu, "Tuhan besertamu." Mereka berkata kepadanya, "Tuhan memberkatimu." Di dalam bahasa Batak dikatakan, "Jadi idama tongon ro si Boas sian Betlehem. Didok mamadok akka panggotili, didongani Jehoba mahamu. Jadi didok nasida madok ibana, sai di pasu-pasu Jehoba maho." Demikian firman Tuhan. Shalom untuk kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang Kristen pasti kita sudah sering mendengar mengenai kisah Boas dan Rut. Kita mengetahui bahwa Boas adalah seorang tuan tanah yang kaya dan memiliki pengaruh. Namun, hal yang menarik dari ayat ini bukanlah mengenai status sosialnya Boas, mengenai kekayaannya Boas, akan tetapi mengenai bagaimana ia menyapa para pekerjanya dengan berkat dari Tuhan. Sebagai contoh, mungkin ketika kita berada dalam satu organisasi atau satu pekerjaan di kantor, ada mungkin ketika kita memiliki seorang pemimpin yang membawa kesuraman, tidak menyapa dengan berkat, pasti kita akan takut. Akan tetapi Boas dalam Rut 2 ayat 4 ini, dia menyapa para pekerjanya dengan berkat dari Tuhan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Boas adalah pribadi yang takut akan Tuhan dan menghidupi imannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Salam yang diberikan Boas kepada para pekerjanya, kepada para penuai-penuai tersebut itu bukan hanya sekedar formalitas yang hanya berasal dari ucapan saja, akan tetapi itu adalah berasal dari dalam hati Boas yang mencerminkan mengenai hatinya yang benar-benar mengandalkan Allah dalam kehidupannya. Kesalehan Boas sebagai seorang pemimpin akan berpengaruh kepada bawahan-bawahannya, kepada penuai-penuainya yang bekerja di ladangnya, di mana contoh nyatanya, bukti konkret nyatanya para pekerjanya merespon berkat sapaan Boas dengan berkat kembali, di mana Boas menyapa "Tuhan besertamu", kemudian para penuai-penuainya membalas sapaan tersebut dengan "Tuhan memberkatimu". Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sudah mengetahui di tengah-tengah dunia ini semakin keras, semakin penuh tuntutan, semakin penuh tantangan, dan orang-orang lupa bahwa kehadiran seseorang juga dapat menjadi saluran berkat. Akan tetapi realitanya, banyak orang-orang yang hanya hadir memberikan tekanan, tetapi sedikit membawa kehadiran damai di dalam hidupnya. Hanya membawa tekanan-tekanan kepada bawahannya,
hanya membawa tekanan-tekanan kepada pemimpinnya, akan tetapi dalam sebuah pribadi tidak membawa damai dalam kehidupannya. Maka firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita sebagai orang yang percaya untuk dipanggil dan dapat menghadirkan suasana damai, bukan suasana ketegangan. Yang kedua, kehadiran kita itu harus menyembuhkan, bukan sebaliknya malah melukai. Dan yang ketiga, mulut kita berguna untuk memberi berkat, bukan menghancurkan. Di mana firman Tuhan dengan jelas ketika Boas menjumpai para penuainya, dia mengeluarkan dari mulutnya itu adalah sebuah berkat. Dan respon yang diberikan oleh para penuai-penuainya tersebut menunjukkan kualitas relasi antara Boas dan pekerjanya. Boas dihormati sama seperti respon kita untuk dipanggil, mengasihi, menghadirkan damai di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, artinya kita membangun relasi yang sama antara Boas dengan para penuai-penuainya tersebut, bukan hanya terhadap atasan kita, pemimpin kita, akan tetapi menyeluruh secara aspek. Kita dipanggil untuk menampilkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, dalam hubungan kita kepada sesama, dalam hubungan kita kepada rekan kerja, kepada staf, kepada atasan, kepada bawahan, dan dalam keluarga. Artinya bukan hanya dalam lingkup-lingkup yang kecil, hanya dipilih-pilih saja, tidak, akan tetapi harus secara menyeluruh, secara keseluruhan lingkup dalam kehidupan kita. Bukan hanya di gereja saja, bukan hanya di tempat kerja saja, bukan hanya di rumah saja, akan tetapi dimanapun kita berada, kita harus memiliki relasi yang kuat, harus mengucapkan berkat dari mulut kita kepada orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu dapat menyebarkan kasih Kristus dalam kehidupan kita, yang bisa itu nyata, tertindak, terbukti dari cara kita memperlakukan orang. Sama seperti Boas yang memperlakukan para penuainya, pekerjanya. Seperti itulah kita juga dipanggil untuk membangun relasi, memperlihatkan iman kita dengan cara kita memperlakukan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Kiranya kita dapat melakukan firman Tuhan kita pada pagi hari ini ketika kita menjumpai orang. Ada baiknya, sebaiknya kehadiran kita dirindukan di tengah-tengah satu perkumpulan, bukan malah dihindari. Kehadiran kita dirindukan karena ketika kita hadir, yang kita sampaikan dari mulut kita adalah berkat, bukan malah ketika kita hadir orang akan mencemooh kita karena mulut kita yang tidak bisa menyampaikan berkat. Maka Boas adalah satu role model yang bisa kita tiru dalam kehidupan kita ketika kita bertemu dengan orang-orang dalam kehidupan kita. Kita bisa menyampaikan berkat, bukan melukai hati sesama kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah kami yang menyertai setiap proses kehidupan kami Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk dapat menjadi pelaku damai, pelaku berkat melalui mulut perkataan kami sebagai seorang satu pribadi yang memiliki iman dan percaya kepada-Mu. Ajari kami Tuhan untuk bisa menjadikan Boas sebagai orang yang dapat kami tiru, memperlakukan orang lain sesuai dengan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati jemaat-Mu di HKBP Duku Kupang secara keseluruhan, yang sehat, yang sakit, yang senang, yang sedih, yang suka dan duka. Kiranya Engkau yang memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, panjang umur beserta rezeki dalam pekerjaannya, rezeki dalam keluarganya ya Tuhan Yesus. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kiranya Kau hapuskanlah dosa-dosa yang telah kami perbuat dalam kehidupan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.